Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Dan untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nama saya Sumiati, NIM 190105091. Untuk materi pertama yaitu tentang letak astronomis dan letak geografis wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Berbeda halnya dengan negara yang lain memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Perbedaan musim yang terjadi tersebut disebabkan oleh letak astronomis dan letak geografis wilayah tersebut. Letak astronomis adalah letak mutlak atau absolut suatu wilayah yang ditentukan oleh jaring-jaring derajat, garis lintang, dan bujur. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari letak astronomis ini sebagai berikut. Pertama, wilayah Indonesia berada di antara garis lintang, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan melewati garis khatulistiwa. Inilah yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis, sehingga Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, memiliki suhu dan kelembaban udara yang tinggi, bahkan sampai menimbulkan hujan zenital atau hujan naik ekuator. Selain itu, iklim tropis ini juga menyebabkan Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna. Yang kedua, wilayah Indonesia terbagi atas 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau disingkat WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Patokan pembagian waktu tersebut adalah garis bujur 0 derajat yang melewati kota Greenwich, sehingga disebut dengan waktu Greenwich atau GMT, Greenwich Mean Time. Perbedaan waktu setiap 15 derajat bujur adalah 1 jam, sehingga Indonesia memiliki wilayah tersepanjang 46 derajat, sehingga memiliki perbedaan waktu wilayah 3 waktu wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu letak geografis. Letak geografis yaitu letak nyata suatu wilayah di bumi, atau sering disebut letak relatif. Kenapa? Karena posisinya tersebut ditentukan oleh fenomena-fenomena geografis yang membatasinya, seperti gunung, sungai, laut, benua, dan samudra. Adapun yang ditimbulkan dari letak geografis ini yaitu pertama, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua, Indonesia berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang ketiga, Indonesia juga berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Akibatnya, Indonesia dipengaruhi beriklim musim, sehingga daerah yang beriklim musim ini akan mempengaruhinya untuk curah hujan dan kemarau. Pergantian musim ini terjadi setiap setengah tahunnya, dan pada masa peralihan dari musim satu ke musim yang lain disebut sebagai masa pancaroba. Yang terakhir, Indonesia juga berada di daerah pertemuan 2 rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania.
Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api dan merupakan rawan gempa. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri 1, yaitu yang disampaikan oleh saudari kita Sumiati. Hubungan letak geografis dengan perubahan musim di Indonesia. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan merupakan daerah tropis dengan 2 musim, yakni musim pengarau dan musim penghujan, yang bergantian setiap 6 bulan sekali. Terjadinya perubahan musim ini disebabkan antara lain: 1. Perbedaan semu matahari tahunan. Perbedaan semu matahari tahunan merupakan peredaran matahari pada bidang etika dalam jangka waktu 1 tahun. Adapun yang dimaksud dengan bidang ekliptika adalah lingkaran yang ditempuh oleh matahari dalam waktu 1 tahun. Pergeseran ini disebabkan karena proses permutaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi, sehingga dapat diketahui bahwa yang berubah adalah posisi bumi terhadap matahari. 2. Terbentuknya angin muson. Musim di Indonesia terjadi sebagai akibat letak geografis Indonesia di antara 2 benua besar. Benua Asia berada di bumi belahan utara, sedangkan benua Australia berada di belahan bumi selatan, yang mengakibatkan tekanan udara yang berada di Asia dan di Australia. Dengan perbedaan tekanan udara tersebut, maka terjadilah angin muson. Angin muson adalah yang setiap setengah tahun atau 6 bulan berganti arah, sehingga di Indonesia terjadi 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu 1. Angin muson barat. Angin muson barat bertiup pada bulan Oktober sampai Maret, pada saat kedudukan semua matahari berada di belahan bumi selatan, sehingga penyinaran matahari di benua Australia lebih tinggi dibanding benua Asia. Pada kondisi seperti Indonesia terjadi musim hujan karena angin melewati samudra luas atau Pasifik yang banyak membawa uap air. 2. Angin muson timur. Angin muson timur yaitu bertiup mulai bulan April sampai September, di saat kedudukan semu matahari berada di belahan bumi utara. Akibatnya tekanan udara di Asia rendah dan tekanan udara di Australia tinggi, sehingga angin bertiup dari Australia ke Asia. Angin muson timur melewati gurun yang luas di Australia, sehingga bersifat kering. Oleh karena itu, Indonesia saat itu mengalami musim kemarau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryatun dengan NIM 190105093. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 6 akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Di sini saya akan bahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi, sebelum kita membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu flora dan fauna. Jadi di sini flora adalah jenis seluruh tumbuh-tumbuhan di habitat atau daerah tertentu, sementara itu fauna adalah merupakan seluruh hewan-hewan yang menempati wilayah tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa flora itu adalah jenis tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna adalah jenis hewan. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Jadi berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan faunanya, kita dapat membagi Indonesia menjadi 3. Yang pertama Indonesia bagian barat, dan yang kedua Indonesia bagian tengah, dan yang ketiga Indonesia bagian timur. Ketiga bagian ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber.
Garis Wallace memisahkan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah, sedangkan garis Weber memisahkan antara Indonesia tengah dengan Indonesia bagian timur. Jadi di sini yang pertama yaitu Indonesia bagian barat. Flora dan fauna yang terdapat di wilayah Indonesia bagian barat disebut juga sebagai tipe Asiatis. Kenapa demikian? Wilayah barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Hal ini disebabkan karena tumbuhan dan satwanya hampir sama dengan yang ditemukan di benua Asia. Dan untuk flora, jenis-jenis yang ditemukan di wilayah barat ini sifatnya heterogen, seperti tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan iklim hujan tropis dengan curah hujan yang tinggi. Kemudian, jenis hutan yang terdapat di bagian barat termasuk hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana tropis, dan hutan bakau di pesisir pantai. Sedangkan fauna, jenis-jenis yang ditemukan di sini diantaranya adalah reptil, mamalia, burung, dan ikan. Ada juga fauna endemik Indonesia yang terdapat di bagian barat, seperti badak bercula 1, harimau Sumatera, dan orangutan. Kemudian yang kedua adalah Indonesia bagian tengah. Flora dan fauna yang ditemukan di bagian tengah Indonesia disebut sebagai tipe peralihan. Wilayah Indonesia yang termasuk ke bagian tengah adalah Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Iklim Indonesia bagian tengah memiliki kelembapan udara dan curah hujan yang rendah. Karena itu, flora yang ditemukan di wilayah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti cengkeh, cendana, dan lain-lain. Kemudian di sisi fauna, banyak pula terdapat hewan endemik Indonesia bagian tengah, di antaranya adalah komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Sedangkan yang terakhir di sini adalah Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia yang meliputi Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya termasuk ke dalam bagian timur, dan disebut juga sebagai tipe Australis. Hal ini disebabkan oleh karakteristik flora dan faunanya yang menyerupai flora dan fauna di benua Australia. Bagian timur di Indonesia itu didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Flora yang dapat ditemukan di antaranya adalah pohon sagu dan nipah. Sementara itu, fauna endemik yang terdapat di Indonesia bagian timur di antaranya adalah burung cendrawasih, kasuari, nuri sayap hitam, dan kanguru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suri Utami dengan nomor NIM 1901105073 akan melanjutkan hasil presentasi kita dengan melanjutkan macam-macam tanah di Indonesia. Nah, bagian pertama itu tanah posolik merah kuning merupakan hasil pelapukan vulkanik dan sedimen yang bersifat masam. Jenis tanah tersebut berbentuk di wilayah curah hujan yang setinggi 2.500 sampai 3.000 mm per tahunnya. Dan yang kedua tanah latosol. Tanah latosol itu berbentuk akibat pelapukan bahan induk vulkanik. Tanah tersebut berbentuk di wilayah yang beriklim basah dengan curah hujan antara 2.000 sampai 5.000 mm per tahunnya. Dan yang ketiga, tanah aluvial. Tanah aluvial ini berbentuk akibat pengendapan bahan-bahan yang dibawa oleh aliran sungai. Dan yang keempat, tanah mediteran. Tanah tersebut mengakibatkan pelapukan bahan induk batuan kapur, bahan sedimen, dan bahan tufa vulkanik. Tanah jenis tersebut berbentuk di wilayah curah hujan setinggi 800 sampai 2.500 mm per tahunnya. Dan yang kelima, tanah andosol. Tanah tersebut berbentuk akibat batuan pelapukan induk tufa dan abu vulkanik. Tanah tersebut berbentuk di wilayah dataran tinggi lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut yang memiliki curah hujan antara 2.500 sampai 7.000 mm per tahunnya. Sekian dari saya, Suri Utami. Mohon kalau ada kesalahan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.